kita ini sedang ikut organisasi internasional atau sedang ikut Donald Trump fans club. Bahkan wali kota New York Mamdani saja bisa opposing, sangat kritis terhadap Trump. Bahkan dia mendemo presidennya sendiri sebagai wali kota. Sebelum jadi wali kota dia aktif untuk mendemo, dan dia maju wali kota itu sebagai upaya untuk mengopos Trump. Jadi buat saya itu kan keberanian anak muda di Amerika loh, yang warga negara Amerika. Ini saya bicara ke teman-teman Kongres Amerika sekarang. We talk to you to review this agreement very cautiously because this will affect the life of more than 270 million people in Indonesia. Kita berbicara tentang bagaimana situasi geopolitik hari ini, Mas Eno. Yes. Bung Karno dulu kita tahu bahwa sejarah mengatakan menjadi orang yang paling berpengaruh di abad tahun-tahun 1950 sampai 1960 ketika Bung Karno masih awal-awal memimpin Republik Indonesia. Pada saat itu Bung Karno luar biasa, dia menjadi sangat diplomatis sekali di panggung-panggung internasional. Dia di panggung PBB menyampaikan pidato yang fenomenal. Kemudian dia juga luar biasanya adalah menginisiasi yang namanya Konferensi Asia Afrika. Diplomatis dulu yang dilakukan oleh Bung Karno dengan hari ini seperti apa, Mas Eno? Ya, Bung Karno itu bukan sekedar diplomatis menurutku, tapi dia berani untuk mengambil suatu langkah yang revolusioner dan berbeda dari apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dunia di masanya. Bung Karno itu kan pada saat mengambil keputusan menjadikan Indonesia itu negara non-blok, itu kan sebenarnya mensiasati antara dua blok yang sudah ada. Blok kanan atau blok barat yang dianggap bermazhab kapitalistik, liberalistik, dan blok kiri yang negara-negara timur yang punya sentral di Cina dan Rusia. Di tengah kebuntuan situasi ideologis dunia yang waktu itu seperti itu, Bung Karno mengingatkan, ini negara-negara yang sudah established lama, disebut old emerging forces. Ini kan sudah established lama, sudah ada lama dan mereka bertempur sendiri. Mereka melupakan bahwa kejayaan banyak negara-negara ini itu relatif didasari oleh eksploitasi dan penderitaan negara-negara yang waktu Bung Karno memimpin itu baru merdeka atau masih jajah. Indonesia salah satunya. Maka Indonesia bisa bersuara lantang. Kalian bertengkar seperti ini soal ideologi kalian masing-masing, kalian lupa bahwa yang menopang ideologi kalian dan pertengkaran kalian itu negara-negara yang kami ini. Maka dibuatlah negara atau koalisi non-blok itu tadi, yang sebenarnya kan kalau dipikir lagi itu blok baru gitu loh. Jadi namanya aja non-blok gitu. Tapi itu kan blok baru itu diantara, dan Bung Karno memimpin itu. Maka awalnya dari ide, kekuatan idenya yang muncul, sehingga negara-negara itu mau untuk bergabung. Bahkan negara yang belum merdeka sekalipun terinspirasi dari apa yang terjadi di Indonesia. Modal nomor satu Bung Karno adalah persatuan nasionalnya dulu. Semuanya disatukan, bukan karena dipaksa bersatu loh ya, ini dari kiri kanan tengah ini dipaksa kalian harus bersatu, kalau nggak bersatu kalian berarti anti asing gitu, nggak gitu Bung Karno waktu itu ya. Lebih konkret berarti bantuan diplomasi Bung Karno di panggung internasional saat itu ya? Yes, berani lebih sekali. Konkret ya. Diplomasi kita itu, kalau sekarang kita bicara diplomasi, konotasi pejoratifnya itu kan seakan-akan normatif gitu. Diplomatis itu artinya normatif gitu. Hanya jadi datang ke sana hanya simbolis saja. Ya toh, kan sekarang kita suka sekali dengan simbolis-simbolis. Seremoni gitu. Potong pita, gitu. Peletakan batu pertama. Itu kan banyak sekali kayak gitu kan. Terus kemudian salaman foto-foto sama presiden. Iya toh, itu diplomasi yang normatif menurutku. Bung Karno dulu itu tidak normatif sama sekali. Itu menciptakan norma baru. Yang adalah keberanian revolusioner bagi negara-negara yang selama ini ditekan, dijajah, itu muncul sebagai kekuatan baru, kekuatan penyeimbang dari negara-negara yang sudah lama punya sumber daya segala macam itu. Jadi justru menurutku Bung Karno itu bukan diplomat konvensional, tapi beliau itu diplomat yang revolusioner. Gitu. Yang baru sama sekali, gaya baru sama sekali. Yang itu menghentak bagi semua orang. Justru karena itulah Bung Karno bisa diterima oleh semuanya. Meskipun keras juga loh Bung Karno pada saat mengecam sesuatu atau mempertahankan prinsip. Itu keras. PBB berapa kali dikritik oleh Bung Karno, bahkan kita pernah membuat sikap yang sangat ekstrim keluar dari PBB. Gitu.
Tapi semua menerima Bung Karno dengan relatif baik karena mereka melihat ada keberanian dan wibawa Bung Karno itu muncul dari situ, termasuk wibawa Indonesia sebagai bangsa yang diwakili. Menarik. Jadi dulu adalah Bung Karno malah tidak ikut blok timur maupun blok barat, tetapi non blok dan kemudian mengkonsolidasi, menggalang kekuatan sendiri. Kalau sekarang tiba-tiba ikut blok kanan atau blok barat, kemudian juga ke blok timur. Apa yang kemudian menjadi tafsir hari ini, Mas Eno? Atau maknanya dari situasi ini? Mungkin kita udah nggak non blok lagi, karena semua blok diikuti. Oke. Dan kita juga tidak mengkonsolidir negara-negara ketiga atau yang berkembang yang sama dengan kita saat itu. Mengikuti semua blok itu kan bukan berarti non blok. Itu ya every blok ikut gitu, ya kan. Kenapa ikut saja pokoknya ada acara di sini ikut, ada acara di sana ikut. Kenapa saya bilang gitu? Karena kita habis gabung BRICS berapa waktu yang lalu. Lalu kemudian setelah itu? Lalu gabung BOP. Ini ngomong sebagai bangsa ya. Habis gabung BRICS, gabung BOP. Yang mana negara-negara yang ada di BRICS, pionir-pionirnya hari ini nggak ada di BOP. Dan idenya beda sama sekali. Gitu. Nah, kita ini kan harusnya mengedepankan, kita sudah punya kesepakatan PBB. Hari ini dengan kita gabung BOP, ini kan seperti kekuatan yang yang kemudian menyaingi PBB itu sendiri. Melampaui dan menyaingi PBB sebagai suatu konsensus. Gitu. Saya nggak nyalahkan siapapun di sini. Saya nyalahkan Trump. Kenapa kok Trump, Mas Eno? Ini karena kita ini harus berani bicara jujur. Saya nyalahkan Trump. Kenapa? Ya, Trump itu membuat kita berada di posisi yang sangat sulit hari ini. Karena kepentingan nasional negara dia itu adalah dengan membentuk BOP itu tadi. BOP itu akan memudahkan dia untuk menjalankan agenda-agenda bisnis internasional Trump dengan menggunakan payung BOP dan kewenangan dia sebagai Presiden Amerika Serikat. Ini nggak usah kita yang jauh di Indonesia. Warga Amerika sendiri pun banyak yang opposing terhadap ide dan action yang dilakukan oleh Trump ini. Tapi kok malah kita ikut ya? Nah, itu urusan Anda. Urusan saya dengan Trump. Itu buat saya yang harus... Artinya Trump yang kemudian mampu untuk mengelabui presiden-presiden untuk bergabung di BOP? Ya, Trump berhasil mengajak semua orang untuk mendukung agenda bisnisnya. Dan semua orang itu sialnya adalah kepala-kepala negara yang bertanggung jawab terhadap ratusan juta jiwa di negara masing-masing. Di negara masing-masing. Yang mereka semua harus menandatangani sebuah fakta yang semuanya itu didesain dan dirancang oleh Trump sendiri. Organisasi ini yang buat Trump, diisi oleh orang-orangnya Trump, yang boleh masuk dan yang boleh keluar itu atas persetujuan Trump. Kita ini sedang ikut organisasi internasional atau sedang ikut Donald Trump Fans Club, saya nggak tahu. Gitu loh. Itu yang dilakukan Trump hari ini. Jadi seluruh kepala negara ini tanda tangan itu kan nggak tanda tangan atas nama mereka, tapi atas nama puluhan juta, ratusan juta jiwa warga negara yang mereka pimpin. Tapi Trump berhasil membuat kita semuanya ini ikut urusan itu. Jadi buat saya, Trump ini adalah manifestasi dari kerusakan global yang sudah akumulasinya lama kita rasakan, bertahun-tahun, seperti ada yang salah ini. Saya selalu dulu tuh bilang, Gen Z, Gen Alpha ini generasi yang paling sejahtera, beruntung, punya privilege. Di dunia hari ini, itu tidak ada kengerian global. Nggak ada perang, nggak ada kemiskinan yang ekstrim seperti di generasi baby boomer. Milenial masih merasakan Cold War waktu mereka lahir. Gen Z, Gen Alpha nggak merasakan. Tapi kok everything too good to be true itu aneh dan mencurigakan. Ternyata penderitaannya sekarang ini diciptakan oleh manusia namanya Donald Trump. Jadi buat saya apa yang dilakukan Trump ini adalah suatu kejahatan generatif. Yang akan dirasakan oleh berbagai generasi yang tidak hanya kita hari ini, tapi generasi setelah kita. Bahkan wali kota New York, Mamdani saja bisa opposing, sangat kritis terhadap Trump. Bahkan dia mendemo presidennya sendiri sebagai wali kota. Sebelum jadi wali kota, dia aktif untuk mendemo. Dan dia maju wali kota itu sebagai upaya untuk mengopos Trump. Jadi buat saya itu kan keberanian anak muda. Di Amerika loh, yang warga negara Amerika. Dengan sangat berani melakukan itu. Nah hari ini dunia ini super connected. Kenapa saya bilang super connected?
apa yang dilakukan Trump kan diikuti oleh Indonesia dengan BOP, perjanjian reciprocal tarif trade dan lain sebagainya. Itu kan akan berpengaruh buat kita. Jangan salah, memang belum hari ini. Tapi kalau bicara reciprocal trade agreement yang ditandatangani beberapa hari yang lalu itu akan berlaku kurang lebih 3 bulan dari sejak ditandatangani. Dan kalau kita membaca satu-satu pelan-pelan apa yang disuguhkan Trump untuk kita itu, dari 45 halaman dokumen yang bisa diakses, karena Amerika membuka itu. Kita bisa membaca apa isi dokumennya. 45 halaman dokumen itu hampir seluruhnya itu tulisan awalnya Indonesia shall. Harus. Indonesia harus. Indonesia wajib. Amerika nggak sampai 10. USA shall. Bukan shall. USA shall itu nggak sampai 10. USA harus itu nggak sampai 10 poin. Ratusan yang lain Indonesia shall. Jadi ini nggak resiprokal, gitu loh. Dan itu yang saya nggak tahu apa yang saya mau berprasangka baik terhadap Indonesia sebagai bangsa yang besar. Saya mau berprasangka baik. Mungkin ini bagian dari. Tapi Trump ini yang kurang ajar. Buat play. Itu prasangka baiknya kita adalah mungkin ini bagian dari kita untuk masuk ke circle itu, lalu kemudian kita tahu bagaimana untuk celahin dan segala macamnya, lalu kemudian itu bisa digagalkan atau apa, itu prasangka baik. Ya, untuk apa kita tahu celahnya? Oh iya juga ya. Apa betul. kita mau membodohi negara lain? Tapi kalau kita kembali Mas Eno, bagaimana terkait spionase secara di situasi sebelum-sebelumnya, pemimpin bangsa Republik kita pertama Bung Karno, pada saat itu ketika dia bikin gerakan non-blok, itu malah pada saat itu Presiden Amerika adalah JF Kennedy ya. Itu malah mengakui kemudian, Bung Karno itu bahaya kalau nggak dirangkul. Perlu kemudian melakukan pendekatan. Yang melakukan pendekatan pada saat situasi itu atau zaman itu adalah JF Kennedy ke Bung Karno. Bukan kita yang ke Trump. Ya karena kita pada saat itu Bung Karno punya bergen di ketegangan situasi politik antara blok barat dan blok timur saja itu. Bung Karno bisa kemudian ada di tengah-tengah, dan ketika dia tampil di tengah-tengah bikin non-blok dan menggalang negara-negara yang lain juga, itu malah kemudian dapat simpati, malah digandeng. Dengan JF Kennedy pada saat itu. Betul. Itu yang kemudian mungkin jadi sebuah keteladanan, pandu untuk kemudian bagaimana kita bersikap dan sebagai bangsa punya kedaulatan secara nasional. Betul, kita jadi punya wibawa, warga negara Indonesia jadi punya kebanggaan. Dan bahkan Bung Karno itu sangat berani. Waktu Amerika dianggap waktu itu mau mencampuri dan menjadi kekuatan imperialis, kolonialis baru. Apa? Unen-unen atau frasa yang populer di situ? Presiden loh Pak. Presiden itu kepala negara plus kepala pemerintah mewakili 270 juta jiwa pada waktu itu, belum sampai segitu ya. Tapi ratusan juta jiwa. Itu bilang statementnya jelas. Gimana Amerika disetrika. Loh itu kan Amerika Serikat Inggris. Iya, itu kan loh suatu keberanian sikap dan keberanian statement yang luar biasa. Konsekuensinya apa ya? Tapi sebagai kepala negara, kepala pemerintah, Bung Karno bertanggung jawab penuh terhadap statement itu. Loh, itu buat saya itu kepemimpinan, Pak. Itu leadership. Kita punya national interest sendiri, kita punya kedaulatan dan wibawa negara sendiri. Dan kita harusnya tidak disetir-setir dong. Kalau mau resiprokal itu kan timbal balik bahasa Indonesianya. Ya harusnya dua-duanya atau siapapun ya, tidak hanya dengan Amerika, hubungan bilateralnya ya betul-betul kedua-duanya bisa menyatakan komitmen bersama-sama. Bukan satu berkomitmen, satu mempertimbangkan. Ini kan yang repot jadi begitu. Satunya kita dipaksa berkomitmen, yang lain mempertimbangkan. Maka buat saya, kenapa saya bicara ini? Kita penting untuk bicara ini. Karena ini akan kita akui tidak diakui, akan mempengaruhi. Dan kita akan terpengaruh oleh strategi dewa mabuk yang dilancarkan oleh negara Paman Sam ini. Ini dewa mabuk betul, Pak. Karena semuanya, jadi negara itu diperlakukan seperti bisnis yang sedang melakukan ekspansi gitu. Kesini, kemari, kemana. Dan semua harus nurut dengan CEO tunggalnya. Dan itu kan salah gitu. Negara tidak dibangun dari struktur bangunan berpikir bisnis yang transaksional, yang menggadaikan martabat, yang meminta negara lain untuk mengikuti semua maunya mereka hanya karena mereka menganggap mereka lebih punya kekuatan menekan. Jadi justru hari ini kan kita sudah pernah mengambil sikap masuk BRICS. Kalau ngumpul-kumpul dengan negara BRICS lain, dengan Mas
Putin, Oke. dengan Pak Xi Jinping. Oke. Jelaskannya gimana kita? Soal ini hubungan Kemarin dengan kamu habis dari sana, Amerika. sekarang kok di sini? Jelaskannya gitu ya? gimana? Ya. Itu juga akan masalah lain lagi. Betul. Jadi apalagi harus ada ini pengiriman tentara segala macam Iya. ke mana Palestina. ke Palestina, ke Gaza. Ya, saya rasa sekarang adalah karena perjanjian itu ini di luar port of peace ya, yang Iya. treatment, yang agreement tadi, trade itu masih ada waktu 3 bulan. Menjadi kewenangan dan tanggung jawab DPR untuk mereview betul setiap poin-poinnya. Karena yang shawl tadi itu harus direview betul. Karena DPR berhak menolak atau berhak menyampaikan review. Sama halnya dengan DPR-nya Amerika. Mereka juga berhak mereview. Jadi teman-teman progresif yang di Amerika, now I'm talking to you. We talk to you. Ini saya bicara ke teman-teman Kongres Amerika sekarang. We talk to you to review this agreement very cautiously because this will affect the life of more than 270 million people in Indonesia. We, the people of Indonesia, the young people in Indonesia, ask you to review the bills that has been created by your president Donald J. Trump with our president Mr. Prabowo, to review very carefully because this will affect the life of more than 270 million people, young people in Indonesia that have the rights to have their future in their own hand. You are the epitome of democracy. You are the guru of democracy. You are the ancient leader of how leadership shall become. Your president now is responsible to this agreement of trade with Indonesia. Now we ask you with all our might to review very cautiously, to have your courage to act accordingly to your principle of democracy and freedom. Ya, ini saya bicara Iya. Sudah selesai berarti. mewakili anak-anak muda Indonesia kepada DPR Amerika. Artinya kita masih punya kesempatan juga sebagai anak muda mengkritisi atau memberikan pandangan kepada DPR untuk review itu. Kita lakukan di Indonesia. Oke. Dan juga kita ajak Dan di kita Amerika ajak juga. teman-teman di Amerika untuk bersama kita. Menarik kalau misalnya Mas Yonan ini menghubungi Imam Dhani juga ini setelah ini. Ya, siapapun Mungkin yang bisa itu. melalui direct message atau apapun. Siapapun teman-teman di Amerika yang bisa mereview itu. Atau kita perlu main ke konjen Amerika untuk ngopi-ngopi di sana. Oh, saya terbuka terhadap diskusi. Oke. Tapi yang pasti adalah kita butuh semua kekuatan untuk menghandle itu. Karena kalau Indonesia sudah di yes kan dan efeknya adalah tidak baik, maka apa yang menghalangi negara-negara lain di luar Indonesia juga akan mengalami hal serupa. Oke. Saat satu prinsip penting itu diabaikan, maka yang akan menjadi victim, menjadi korban itu tidak hanya akan kita, tapi juga banyak tempat yang lain. Jadi ini adalah suatu call of action untuk seluruh kekuatan progresif di seluruh dunia untuk bahu-membahu. To build a new world. To build the world anew. Terima kasih, Pak Setiawan. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan Study Club. Ternyata ada 2 yang jahat di dunia ini. 1 oknum, 2 Donald Trump. Sampai ketemu. Terima kasih.